Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan bahasa Jawa. Yaitu tentang latihan percakapan. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Nah, ini mohon maaf Bapak membawakannya dengan bahasa Indonesia dikarenakan dari beberapa siswa ada yang belum paham betul jika menggunakan bahasa Jawa. Jadi lebih baik Bapak mengajarkan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu dengan tujuan semuanya nanti dapat memahami. Nah, di sini nah, nanti dibuka di LKS halaman 7. Nah, judulnya ini praktekno pacelaton ing ngisor iki karo kancamu. Nah, bahasa Indonesianya ini lakukan percakapan di bawah ini dengan teman. Nah, nanti di sini karena di rumah nanti karena ini di rumah nanti anak-anak belajar percakapan dengan keluarga anak-anak. Bisa dengan kakak, bisa dengan adik, bisa dengan ayah, bisa dengan ibu. Nah, di sini nanti ada dua tokoh. Nah, yang satu nanti anak-anak sendiri dan yang satunya nanti bisa dari keluarga anak-anak. Nah, di sini nanti Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membacanya. Nah, yang pertama ini ada pengantarnya dulu. Nalika umbar, Gilang karo Irfan podo menyang perpustakaan. Gilang moco buku babagan olah tetanen. Dene Irfan moco buku babagan ternak. Sakwise rampung moco, bocah loro mau podo tukar kawruh. Nah, dari sini nanti udah mulai percakapannya. Nah, sebelum memulai percakapannya di sini Bapak artikan sebentar dari percakapan ini. Nah, nalika umbar. Nah, nalika umbar itu waktu senggang. Nah, waktu senggang Gilang dan Irfan di perpustakaan atau enggak waktu istirahat. Nah, senggang atau istirahat ya ini ya. Nah, Gilang maca buku babakan tetanen. Nah, ini Gilang membaca buku tentang menanam ya, tanduran. Lalu Irfan tentang ternak. Nah, lalu setelah selesai membaca, mereka berdua itu pada bertukar informasi atau bertukar ilmu. Nah, lalu di sini dimulai percakapannya. Contohnya, Gilang, "Wah, seneng ya Van menawa ing kiwa tengen omah akeh tanduran." Irfan, "Lah iya, lingkungan omah bisa katon asri." "Iya bener. Iki mau aku entas wae maca buku babagan budidaya gedhang. Carane nandur wit gedhang sing bener kepiye?" "Carane gampang kok. Luwih dhisik gawe jugangan, terus diwenehi rabuk, kompos, banjur bibit wit gedhang sing kualitasé apik ditandur. Carane golek bibit sing apik kepiye?" Lalu dibuka halaman 8. Bibit wit gedhang dijupuk saka wit kang ora memalanen utawa bisa tuku ing toko bibit tanaman. Lah ya wis mesti apik kualitasé. Sakwise ditandur terus piye anggone ngrumat? Wit gedhang dicori menawa ketiga lan diwenehi rabuk supaya subur. Lah buku sing kok waca babagan apa, Van? "Aku maca babagan ngingu bebek." "Carane ngingu bebek kang bener kepiye, Van? Aku durung paham banget, Je. Piye menawa mengko sore tak ajak nanggone Pak Diku sinau babagan ngingu bebek?" "Aku gelem, Van. Mengko sore dak ampiri nang omahmu ya." "Ya, tak tunggu tekamu." Nah, itu contoh dari pacelaton yang Bapak bacakan. Nah, nanti anak-anak bisa
membaca ini bersama dengan kakak, bersama dengan adik, dan dengan keluarganya. Nah, di sini Bapak sedikit membahas ya, bagi yang nanti belum paham bahasa Indonesia, belum paham bahasa Jawa, bisa Bapak artikan. Nah, di sini intinya wah seneng hoyafan menawa ing ngisor. Nah, di sini Gilang mengungkapkan bahwa senang rasanya jika di sekitarnya itu penuh dengan tanaman. Nah, nanti terlihat asri. Nah, lalu Gilang tadi mengungkapkan bahwa dia sudah membaca tentang budidaya gedang. Nah, lalu Irfan tanya bagaimana cara menanamnya. Nah, lalu Gilang menjelaskannya. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, itu singkatnya seperti itu. Nanti bisa anak-anak pelajari sendiri ya di rumah. Nah, lalu di sini pun juga masih sama melanjutkan dari tadi. Nah, di sini yang agak beda. Setelah di sini, nah Irfan lalu di sini mengungkapkan tentang apa yang telah dibacanya, yaitu tentang ngingu bebek atau itik ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, tetapi di sini Irfan masih belum paham dan mengajak Gilang ke rumah pamannya. Nah, itu singkatnya seperti itu. Nanti lebih jelasnya bisa anak-anak pelajari di rumah. Nah, nanti anak-anak setelah membaca di sini, nah nanti anak-anak mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal di halaman 8. Nah, di sini ada tulisannya isenono manut pacelaton ing dhuwur, niliha tembung sing bener ing ngisore. Nah, di sini perintahnya adalah mengisi berdasarkan percakapan yang ada di atas. Nah, lalu jawabannya ini sebenarnya ada di bagian bawah, tetapi karena ini kepotong jadinya tidak kelihatan. Nanti di LKS anak-anak halaman 8 bisa terlihat. Dipilih yang sesuai dengan percakapan di atas. Nah, lalu setelah itu kita akan belajar tentang tembung aran. Nah, tembung aran. Nah, di sini tembung aran yaiku jenenge kabeh apa wae kang dianggep barang. Kang kalebu tembung aran yaiku jenenge wong, kewan, tetuwuhan, papan, panganan, lan liya-liyane. Ini tulodo itu contoh ya. Itu supri, pakde, pitik, bayem, pace, perpustakaan, empan-empan, wit gedang, lan liya-liyane. Nah, supri, pakde, pitik, bayem, pace, perpustakaan itu contohnya tembung aran. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia tembung aran yaitu semua nama yang disebut dengan barang. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini ada nama orang, hewan, tempat, makanan, nah dan sebagainya. Nah, di sini jadi kalau ada nama Supri, Tono, Dika itu termasuk dari tembung aran. Terus di hewan ada ayam, bebek, kambing, sapi, kucing itu juga tembung aran. Terus nama tempat ada rumah sakit, pasar, perpustakaan, sekolah itu juga tembung aran. Terus nama-nama hewan, nama-nama hewan, nama-nama tanaman itu juga termasuk tembung aran. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi nanti anak-anak harus menggunakan bahasa Jawa karena di sini adalah bahasa Jawa. Nah, lalu di bawah ini ada latihan soal. Nah, di sini yang nomor 3 golekna tembung aran ing ngisor iki. Nah, bahasa Indonesianya yaitu carilah tembung aran di kalimat di bawah ini. Nah, contohnya yang A, Bapak kasih contoh ya.
Nah, dalam satu kalimat itu bisa jadi ada dua tembung aran. Contohnya yang A ini. Nah, di sini hilang nandur wit gedang. Nah, tembung aran yang kene yaiku pertama ono hilang. Hilang termasuk jeneng wong. Lalu nandur bukan ya. Lalu wit gedang. Nah, wit gedang termasuk tembung aran juga. Nah, jadi ada dua tembung aran. Nah, nanti anak-anak cukup digaris bawahi yang termasuk tembung aran. Nah, lalu yang nomor 4. Yang nomor 4 gawe ukara nganggo tembung aran ing ngisor iki. Nah, membuat kalimat dengan tembung aran di bawah ini. Nah, di sini nanti ada disediakan tembung aran. Nah, nanti di sini ada tempat untuk membuat kalimatnya. Ini di sini meja membuat. Lalu Bapak kasih contoh ya. Pertama, meja iku sikile papat. Nah, wis itu sudah termasuk ukara ya, sudah termasuk ukara yang menggunakan tembung aran. Meja iku sikile papat. Nah, jangan lupa dalam penulisannya tetap menggunakan kaidah penulisan, yaitu huruf pertama pada awal kalimat utawa awal ukara iku kudu kapital, ora oleh cilik. Lan ning akhir utawa ing pungkasan ukara kuwi dinehi tanda baca titik. Nah, ngoten nggih. Nah, mugi-mugi anak-anak padha paham sedanten. Padha paham. Dari Bapak cukup sekian. Jika banyak salah kata Bapak mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi, ini videonya hanya untuk kalangan sendiri ya, yang bahasa Jawa. Terima kasih.